Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang having dan being, atau istilahnya adalah memiliki dan menjadi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa nikmatnya rasa kopi ini. Ya, dengan ditemani rokok dan kopi, sebetulnya adalah simbol untuk menikmati hidup. Jangan terlalu dipikirkan. Having and being, rasa memiliki dan menjadi, itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi kebanyakan setiap orang selalu ingin memiliki, rasa ingin memiliki, rasa ingin mendapatkan. Itulah kenapa setiap bayi yang baru lahir ke dunia ini selalu lahir dalam keadaan mengepal seperti ini. Karena itu fitrahnya nafsu, disertai oleh nafsu. Begitu kita lahir, kita memiliki Adam atau ruhani, disertai dengan 4 nafsu, yaitu amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Ini disebutnya hawa atau hawahu, dengan ruhani atau Adam. Jadi Adam disertai 4 hawahu, 4 istri, 4 nafsu. Itu sudah melekat, suatu kemelekatan yang memang terlahir. Semua manusia terlahir dengan proses yang sama. Itulah kenapa disebut semua manusia Bani Adam, karena Adam yang dimaksud adalah alam rahim. Nah, ketika lahir ke dunia, semuanya lahir dalam keadaan telanjang. Tapi ketika bayi lahir selalu mengepal. Itu menunjukkan bahwa fitrahnya nafsu manusia selalu ingin rasa memiliki. Inilah yang akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kemelekatan yang susah ditembus. Sehingga bagaimana kita akan bertemu dengan hakikat sejatinya jiwa, sedangkan yang muncul, yang dirasakan adalah selalu ingin rasa memiliki, selalu ingin tahu. Kalau untuk pengetahuan selalu ingin tahu, pikiran selalu lebih dulu, nafsu selalu lebih ambisius, ingin memiliki ini, ingin punya itu, ingin dilihat orang, ingin dipandang, ingin dihargai. Rasa seperti itu di dalam kejiwaan itu akan menghalangi jalannya bakti pada Tuhan. Bagaimana mau berserah diri? Bagaimana mau Islam kepada Allah? Sedangkan kita susah untuk melepas rasa keinginan memiliki, rasa keinginan menguasai. Cobalah dilepas dulu rasa ingin memilikinya, rasa havingnya. Apalagi kalau orang itu udah dikasih kekayaan, rasa ingin memiliki, rasa merasa punya. Akhirnya dia merendahkan orang-orang yang tidak berharta. Padahal semua manusia sama. Mau yang berduit, mau yang tidak berduit, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pintar, mau yang bodoh, semua manusia sama. Tapi yang membuat seseorang sengsara itu adalah rasa ingin memiliki. Ketika rasa ingin memiliki menggebu-gebu, akhirnya tanpa sadar hidupnya hanya diabdikan kepada benda, mengejar benda. Setelah benda didapat, sakit-sakitan. Hartanya habis lagi dipakai untuk berobat. Itu kan sia-sia, capek. Seperti mengukir patung dengan pasir laut di atas batu. Ketika datang angin, hilang. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Rasa ingin surga dalam ibadahnya, akhirnya dia rajin ibadah tiap hari,
Tapi rasa ingin surganya justru membuatnya hilang. Ibadahnya itu menjadi sia-sia. Yang didapat hanyalah capek. Zikir tiap hari. Karena apa? Rasa ingin memiliki, rasa ingin dekat Tuhan, rasa ingin ambisi. Jadi ingin itu masih nafsu, having, memiliki. Padahal manusia itu bukanlah human having, tapi human being, yaitu manusia itu untuk menjadi. Nah, apa yang harus dilakukan agar kita menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang sejati? Maka rasa having yang kita miliki dilepas. Sehingga apa yang kita miliki, bahkan ilmu, harta benda, kita tidak merasa memilikinya. Itu hanya sebuah titipan dari Tuhan. Seperti saya membangun hall latihan kejiwaan, itu bukan untuk saya sendiri, tapi untuk merekrut orang-orang yang tidak kerja, dilatih, dididik supaya bisa bekerja. Di lantai bawahnya untuk enterprise, dan di lantai atasnya untuk latihan kejiwaan bagi mereka yang ingin mendekat kepada Tuhan dengan jalan berserah diri melalui jalan latihan kejiwaan. Maka saya membukakan portalnya, membukakan gerbangnya. Ya, jadi bukan untuk saya. Bahkan apa yang saya sampaikan sekarang dari yang telah lalu setahun lebih, video-video YouTube ini, karena saya tidak merasa memiliki ilmu, sehingga saya bagikan. Saya hanya paralon saja. Ketika saya merasa tidak memiliki ilmu, di sanalah Tuhan memberitahu. Di sanalah Tuhan memintarkan, mencerdaskan, karena saya merasa tidak punya ilmu. Semua apa yang saya sampaikan ini bukan ilmu saya. Ini adalah ilmu Tuhan yang saya sampaikan untuk Anda. Hak Anda, saya tidak merasa memiliki. Makanya saya menyebut apa yang saya sampaikan ini adalah berak. Karena saya pernah mengenyamnya, saya pernah memakannya, akhirnya saya keluarkan. Saya tidak merasa memiliki. Tapi manusia kebanyakan selalu merasa memiliki. Oh, ilmu saya ini, saya pelajari, saya belajar di sini, saya belajar di situ, saya belajar di luar negeri, saya ini, saya itu. Selalu mengaku dengan berembel-embel gelar dan ini itu. Karena dia masih merasa memiliki, merasa having, sehingga akhirnya menganggap rendah kepada orang-orang yang tidak punya kepemilikan atau nothing having, tidak punya sesuatu, merasa tinggi dirinya karena dengan punya ilmu, merasa tinggi dirinya karena punya harta. Padahal semua itu cuma titipan. Saya tidak merasa memiliki. Makanya saya bagikan secara gratis di video YouTube ini. Nah, untuk menjadi manusia, maka kita harus melepas having agar menjadi being, to be. Jadi manusia itu adalah menjadi human being, bukan human having, tapi berat. Karena kita merasa memiliki, sehingga ketika bersedekah, berbagi aja kita berat. Karena kita merasa memiliki, karena kita takut susah kalau kita bagikan harta kita. Padahal harta yang kita miliki itu bukan milik kita, itu cuma titipan. Ketika kita melepas apa yang kita miliki, disitulah kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Tapi pada umumnya orang susah untuk melepas apa yang dirasa miliknya. Padahal semua bukan miliknya. Bahkan tubuh ini saja bukan milik kita. Bahkan ucapan ini saja bukan milik saya. Ini adalah ucapan Tuhan yang digerakkan. Jadi tidak ada rasa untuk mengklaim ini milik saya. Semuanya adalah titipan yang memang harus disampaikan. Begitupun apa yang saya bangun ketika saya membangun hal latihan kejiwaan, bukan untuk saya, tapi untuk Anda semua dan untuk mereka yang mau untuk berserah diri, untuk anak cucu kita di masa mendatang. Sehingga apa salahnya kita gotong royong bersama untuk membangun kepentingan umat bersama di masa depan.
Ini bukan untuk sekarang, tapi untuk di masa depan juga. Karena apa yang kita miliki semua titipan. Orang menjadi stroke, sakit, ginjal, apapun, itu karena apa? Rasa kepemilikannya terlalu tinggi. Dia mengejar terus harta, setelah harta itu banyak, dia kikir untuk berbagi. Dia tidak mau untuk berbagi, karena dia merasa memiliki harta itu. Karena dia merasa dia berjuang. Akhirnya, perbedaan orang yang berjuang, berusaha untuk mendapatkan harta, karena ingin memiliki, dengan berusaha karena dia menganggap itu semua titipannya, itu berbeda jauh. Kalau dia berjuang sendiri untuk mendapatkan apa yang dimilikinya, diakuinya, agar orang memandangnya kaya, agar orang memandangnya hebat, itu mengorbankan capek, berat, siksaan. Dan karena Tuhan tidak menyertainya, dia bekerja dan berusaha sendiri. Tapi ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan dia merasa tidak memiliki, walaupun dia mendapatkan sesuatu, dia tidak merasa memiliki, itu hanya sebuah titipan saja, maka Tuhan akan membantunya berlipat-lipat. Begitupun harta yang Anda miliki, yang sebetulnya harta yang sesungguhnya adalah harta yang Anda berikan kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada tempat untuk beribadah yang bisa berguna bagi orang lain. Itulah being, itulah human being. Jadi kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya, bisa menjadi manusia yang sejati ketika kita mampu melepas apa saja yang kita miliki. Karena semua yang kita miliki, termasuk tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, semua adalah titipannya. Jangan merasa memiliki. Itulah having dan being. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.